wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Para asatidzah dan ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, kebaikan, kenikmatan yang Allah tidak pernah berhenti memberikannya kepada kita semua. Nikmat umur, kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, nikmat kita diberikan kemampuan untuk senantiasa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah makhluk, hubungan langsung kita kepada Allah ataupun dalam aktivitas dan kerja-kerja muamalah kita secara sosial, baik di rumah tangga kita, di masyarakat kita, dan termasuk juga aktivitas kita di Ma'had Al-Mahfuz Islahul Umayyah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa setia melaksanakan sunnahnya, meneladani segala kehidupan beliau dalam ibadah, dalam akhlak, dan juga meneruskan jejak langkah beliau di dalam memperjuangkan kebenaran, menyampaikan risalah Islam, sehingga kita di dunia benar-benar berada dalam gerbong yang sama, dan di akhirat kelak kita bisa berjumpa, bertemu bersama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidzah dan ustadzah sekalian, al-aqil, seorang yang cerdas, seorang yang berakal, tentu kesuksesan yang besar. Dia tidak makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal ala kadarnya, tapi dengan makan, minum, dan segala yang dinikmatinya, dia ingin melahirkan kesuksesan yang besar di dalam hidupnya. Dia tidak berkeluarga hanya sekedar punya istri, punya suami, walaupun itu penting, akan tetapi dengan keluarganya dia ingin mendapatkan kesuksesan yang besar, menjadi keluarga yang sukses, menjadi keluarga teladan, menjadi keluarga yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dia tidak hanya sebagai orang yang memiliki identitas sebagai warga negara di suatu tempat, di suatu negara, tapi dia benar-benar ingin menjadi orang yang memberikan arti di dalam negaranya. Kalau menjadi pemimpin tidak hanya sekedar menang dalam pemilu, menjadi pemimpin, apalagi kalau dengan cara-cara yang tidak benar, dengan gesekan-gesekan yang disengaja diadakan. Tapi dia menjadi pemimpin memang benar-benar layak. Menjadi pemimpin memang menjadi harapan rakyat. Dan ketika mendapatkan amanah kepemimpinan, dia
memberikan atau melaksanakan amanah kepemimpinan dengan benar, dengan dasar tanggung jawab kepada Allah, sehingga dirasakan keberadaannya di tengah bangsa dan masyarakat. Orang yang cerdas sampai ujung kehidupan dia mengalami kematian. Orang muslim yang cerdas, yang berakal, ya tidak hanya sekedar mati, tapi dia menginginkan kematian yang terbaik, kematian dalam keadaan husnul khotimah. Ya, orang muslim yang berakal, dia akan mendesain bagaimana mengakhiri kehidupan ini dengan benar. Karena didesain ataupun tidak, hidup ini akan berakhir. Orang yang cerdas, dia akan mendesain bagaimana ujung kehidupan nanti. Nah, kematian ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah, bahkan ada kematian yang tertinggi yaitu mautus syahadah. Kematian dengan label mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang cerdas itu ketika dia masuk surga pun tidak yang penting masuk surga. Dia ingin masuk surga dengan surga yang terbaik, dengan surga yang tertinggi. Jadi dia tidak mengatakan yang penting masuk surga. Tapi orang yang berakal, yang cerdas, dia menginginkan surga pun surga yang tertinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausal a'la." Jadi kalau kau meminta kepada Allah, meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Li'annaha a'lal jannati wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu adalah surga tertinggi dan surga yang paling tengah. Itulah yang berakal. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal, apalagi dia seorang muslim, dia akan senantiasa ingin melahirkan kesuksesan yang besar di dalam kehidupannya. Dia ingin mewujudkan al-injazat al-kubra, di kesuksesan yang besar di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran banyak bahasa yang menggambarkan dengan arti kesuksesan. Yang paling banyak adalah al-fauz, ifaza yafuzu fauzan. Jadi kesuksesan, keberhasilan. Kata tadi di ayat faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sebenar-benarnya sukses. Jadi tidak ada kesuksesan terbesar, tidak ada kesuksesan tertinggi melebihi masuk surga. Tidak ada. Tidak ada kesuksesan yang tertinggi melebihi masuk surga. Faqad faza. Ada juga al-falah. Al-falah juga disebut keberuntungan atau kesuksesan. Qad aflahal mu'minun, ulaika humul muflihun. Kemudian ada juga as-su'ada, as-sa'id, as-su'ada atau as-sa'adah. Apapun itu artinya adalah kebahagiaan. Tapi ciri orang sukses adalah bahagia. Ngapain sukses kalau tidak bahagia? Dan orang kalau sukses, insya Allah berbahagia. Itu di dalam Al-Quran. Kajian kita pada siang hari ini adalah al-injazat al-kubra min aina nabda. Jadi kesuksesan besar itu dimulainya dari mana?
Jadi kalau kita ingin sukses atau ingin melahirkan orang-orang sukses, min aina nabda? Dari mana kita mengawalinya? Dari mana kita memulainya? Al-awwal nabda hadhil injazat minal bi'ah as-salihah. Kesuksesan itu hadir dan akan muncul diawali minal bi'ah as-salihah, dari lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, dari lingkungan yang saleh. Tidak mungkin keluarga kita menjadi keluarga yang sukses ketika keluarga itu tidak kondusif. Individu dalam keluarga tidak mungkin sukses kalau lingkungan keluarganya tidak kondusif, tidak solid. Tidak mungkin anak-anak kita lahir menjadi orang sukses kalau dia hidup dalam lingkungan yang tidak solid, yang tidak baik, yang tidak kondusif. Rasulullah SAW ketika lahir, beliau disusuinya tidak di Mekah, tapi disusuinya kurang lebih di tempat yang namanya Bani Sa'idah, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, di tempat yang kurang lebih 7 km dari hiruk pikuk kota metropolitan yang namanya Mekah ketika. Mekah yang sangat luar biasa dengan kebobrokannya ketika itu. Ya, mungkin metropolitan hari ini segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan ada di sana. Maka Nabi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di suatu tempat di daerah pegunungan yang secara tempat lingkungan itu sangat kondusif, sangat sehat, sangat sehat. Halimah As-Sa'diyah hidup di lingkungan yang bersih, sehingga tentu ya, air susunya juga bersih, tidak dari hal-hal yang tidak baik. Dan Nabi walaupun tidak disusui oleh ibunya, tapi tetap disusui oleh manusia. Tidak ada riwayat Nabi disusui oleh susu unta. Jadi zaman sekarang banyak wanita-wanita karir yang sibuk, gitu ya, sehingga karirnya tidak mau terganggu dengan aktivitas menyusui, sehingga dia tidak mau menyusui anaknya. Bahkan ada ibu-ibu yang tidak mau terganggu penampilannya, dia tidak mau menyusui anaknya, ya, dan diganti dengan susu sapi. Jadi Nabi diberikan lingkungan yang baik sejak kecil. Kemudian Bani Sa'id itu lingkungan yang secara bahasa juga sehat, ya, secara bahasa juga sehat. Nabi pernah mengatakan, ana absahu man nataqa bil ghad wa anni min Quraisy. Selain aku ini dari bangsa Quraisy yang merupakan kuat yang paling mulia, tapi aku pun menjadi orang yang absahu man nataqa bil ghad, orang yang paling fasih dalam berbicara bahasa God. Bahasa God bahasa apa? Bahasa God bahasa apa? Bahasa Arab. Di bahasa Indonesia nggak ada hukdod, Inggris sudah nggak ada hukdod, yang ada hukdod di bahasa Arab. Karena memang Nabi dibimbing sejak kecil dalam lingkungan yang kondusif, yang bahasanya bersih, yang bahasanya fasih. Bahasanya fasih. Dan kita pun sebaiknya
Ada kalau para hujjaj itu pulang mereka bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab pasar, bukan bahasa Arab fusha. Nah, kita lebih sangat dianjurkan untuk bisa berbicara bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab fusha, lughatul Quran, lughatus sunnah, ditakallamu bil arabiyyah al fusha, ya, berbicara bahasa Arab yang fusha. Ini contoh saja, contoh bahwa Nabi pun sejak kecil, Nabi yang sukses hebat luar biasa, sejak kecil sudah dikondisikan di dalam lingkungan yang sholih, al-bi'ah as-sholih. Maka banyak memang, di samping banyak orang yang belum sadar, ya, atau kesadarannya minimalis, kadang memasukkan anak ke pesantren. Sudah saking sulitnya anak itu dididik, bakat tugas hesenut, ya, kenakalannya sudah keterlaluan, akhirnya baru si anak itu digiring ke pesantren, ke pondok. Tapi ada orang-orang yang memang dengan kesadaran penuh dia menjadikan pesantren sebagai prioritas di dalam pendidikan generasi atau anak, karena dia meyakini pesantren adalah memiliki suasana dan lingkungan yang baik untuk pendidikan di tengah berbagai macam kekurangannya. Coba pesantren aja di mana-mana, pesantren rutinitasnya sudah apa? Kegiatannya sudah ada rutinitas dan semuanya baik. Diawali dengan bangun, kemudian tahajud, ya, kemudian berdoa, sholat subuh, maksurat, ya, olahraga, makan, belajar, duhur, sholat berjamaah juga terjaga, baca Quran, wirid, zikir dan lain sebagainya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diciptakan rutinitas yang baik. Yang baik. Jadi dari bangun tidur diawali dengan kebaikan, mau tidur pun diakhiri dengan kebaikan. Sehingga kalau meninggal insya Allah husnul khatimah, lingkungan yang baik. Kalau di luar kan orang kadang dari rumah belajar, pergi ke sekolah, tapi ke sekolah tidak ada, yang terjadi malah tawuran, yang terjadi malah nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak layak. Banyak razia-razia anak sekolah, di tasnya ada hal yang tidak layak dimiliki oleh anak sekolah, ya, senjata-senjata untuk tawuran atau benda-benda yang terlarang, bukan isinya Quran, kitab, bukan, tapi di pesantren itu diciptakan. Itulah bi'ah as-sholihah, ya, lingkungan yang baik dan lingkungan itu diciptakan. Al-jaru qoblad dar. Sebelum kita memilih rumah, harus diperhatikan dulu siapa yang akan menjadi tetangga kita. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita punya visi ke depan tentang kesuksesan. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kita, kalau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, berat. Makanya al-jaru qoblad dar. Sebelum kita menentukan rumah kita di mana, ya, maka lihat dulu, tanya dulu. Sewaktu di Perum ada yang ke rumah konsultasi, bagus konsultasinya. Ya, dia mencari rumah dan ada yang tertarik di Perum di sana. Tapi yang ditanyanya bagus, pertanyaan tentang pengajian anak-anaknya ada tidak, ya. Masjidnya seperti apa, apakah makmur atau tidak, untuk bapak-bapaknya ada pengajian atau tidak, ibu-ibunya ada pengajian atau tidak. Jadi artinya dia punya visi, ya, punya visi membaca lingkungan. Karena dia mungkin tidak mau berada di suatu lingkungan
yang tidak ada pembinaan untuk anak-anaknya, tidak ada kajian ilmu untuk dirinya, maka menanyakan seperti itu. Dan si ibu itu alhamdulillah bertanya kepada orang yang benar, sehingga disampaikan informasi-informasi, walaupun nggak tahu jadi atau tidaknya, karena sebelum apa-apa dia bertanya itunya dulu, katanya belum juga, tentang harga-harganya belum, walaupun sekarang kelihatannya belum nampak ya batang hidungnya menjadi warga, maka tidak. Tapi alhamdulillah itu berkaitan dengan lingkungan, al-bi'ah asal. Yang kedua, al-ijaz dan al-qudwa nabda'u minal jiddiyah. Tadi lingkungan, yang kedua adalah jiddiyah. Jiddiyah itu kesungguhan. Kita sudah sangat mengenal sebuah pepatah manjadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir Allah berfirman, walladzina jahadu fina. Bijahadunya fina. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjuang, siapa yang mengerahkan segala potensinya fina, tapi di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, lanah dia lahum subulana, pasti akan kami berikan kepada mereka jalan. Walladzina itu isim mausul yang menunjukkan siapapun dia orangnya, ya, laki-lakikah atau perempuankah, orang kotakah, orang kampungkah, yang penting dia bersungguh-sungguh, jiddiyah, Allah akan berikan dia jalan untuk berhasil, jalan untuk sukses. Kita tentu tadi ukuran suksesnya adalah kesuksesan kelak di akhirat. Ada orang-orang yang sukses itu dunia saja. Kata orang dia sukses, tapi ukurannya dunia. Dunia. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu yang dicapai oleh orang lain, tapi melulu dunia, walaupun boleh itu tercela. Orang punya mobil, kita ingin punya mobil. Orang rumahnya gede, kita ingin rumah kita gede. Orang jabatannya tinggi, kita ingin jabatannya tinggi. Boleh, silahkan. Tapi kalau keinginan kita meraih kebaikan-kebaikan seperti yang orang capai melulu dalam hal dunia, itu termasuk keinginan yang tercela juga. Karena bagi seorang mukmin, tumbuhan obsesinya, al-himmah al-aliyahnya itu harus senantiasa ada kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan surga. Karena tadi tidak ada sukses yang melebihi masuk surga. Jadi kesungguhannya harus ada di dalam kebaikan. Kenapa? Karena untuk mengejar dunia, orang kafir pun kalau sungguh-sungguh dia sukses. Tahu Cihideng? Jalan Hazet, ya, Jalan Hazet Mustafa. Dulunya nggak seperti itu. Ya. Sekarang menjadi sentra, menjadi pusat perekonomian Tasikmalaya. Siapa yang menguasai ekonomi di sana? Apakah orang Muslim? Tidak. Ya. Tidak. Jadi jiddiyah kesungguhan dalam urusan dunia, orang kafir pun lebih manjada wajar. Kullan numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua dibagi. Kullan numidu, semua kami berikan anugerah, kami berikan kebaikan. Haula wa haula, baik orang beriman ataupun orang kafir, min ata'i rabbika, dari karunia Allah berikan semuanya. Yang penting rajin. Kalau di sini
di sana ada orang non muslim. Dia bangun pagi, ya, bangun pagi sudah siap-siap untuk bekerja. Ini orang muslim, ya, bangun pagi atau bangunnya kesiangan, sudah bangun kesiangan, habis sholat subuh tidur lagi. Ya. Orang lain sudah kemana mencari uang, bersungguh-sungguh mencari dunia. Ini yang muslim malas-malasan, maka wajar kalau secara ekonomi umat Islam berada di bawah orang-orang kafir. Karena untuk dunia Allah beri. Maka tadi walladzina jahadu fina. Kita harus bersungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguhnya dalam kebenaran. Lanahdiyanahum subulan. Ada seorang imam, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia ulama besar yang bukunya banyak dikaji. Dia yang mengarang buku tafsir Jalalain. Jalalain, bukan jalan lain. Tafsir Jalalain. Kenapa disebut tafsir Jalalain? Karena dikarang oleh dua imam yang namanya Jalalain, Jalal. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya tafsirnya tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia juga ulama yang mengarang Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, kelebihan beliau kitabnya yang dikarang itu 500 kitab lebih. Di produktivitas menulisnya, menuangkan ilmu dalam bentuk tulisannya itu sampai beliau memiliki karya 500 kitab lebih. Hebat ya, luar biasa. Ya. Kitab kalau Roma Irama 1000-an lebih lagu. Produktif ya, sampai sekarang. Dan itu juga dengan jidiah ya, dengan kesungguhan. Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau pernah mengatakan, seandainya makan dan minum itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, saya tidak akan makan. Kenapa? Karena dengan aktivitas makan saya rugi 3 halaman. Kenapa? Karena waktunya terbuang untuk nulis buku. Kayaknya banyak ya, karena sikap kesungguhannya seperti itu. Jadi lamun makan dan minum tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, dia tidak akan makan. Karena dengan aktivitas makan terbuang 3 halaman untuk waktu menulis kitab. Ayo ulang banyak kegiatan kita ya, kadang banyak ya, makan kadang intinya lila. Kalau orang Mesir itu, orang Arab pada umumnya makan itu cepat, masak daging cepat, ya, mencit daging udah biasa cepat, ambil dagingnya, dikasih bumbu, merica dan sebagainya, ya, digodok, matang, kasih merica, yang penting ada rasanya udah selesai. Jadi masaknya nggak lama. Kalau Indonesia, apalagi yang masaknya orang Padang, wah, ya, masak kendang itu berapa tahun? Masak kendang itu lama ya, dari sebelum Masehi sampai ya, saking lamanya sampai jati diri dagingnya hilang. Yang dominan adalah rasa bumbunya ya, bakat ulamanya. Nah, ini Imam Suyuti, Jalan Suyuti makan yang aktivitasnya sebentar, beliau merasa rugi karena kacoceng dan sebenarnya kacoceng waktunya untuk menulis kitab. Ini menandakan bagaimana kesungguhan orang-orang besar. Jadi orang-orang besar itu begitu hebat dan mereka sukses karena kesungguhan yang dimiliki di dalam diri, al-jiddiyah. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Yang ketiga, nabda'ul najah, nabda'ul fawzal azim
Yang ketiga adalah minal usroh, dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga itu sesuatu atau lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam hidup kita. Orang yang mementingkan keluarga itu salah satu jalan dia untuk meraih kesuksesan. Al-usrah aglal muassasat al-basyariyah. Keluarga itu adalah muassasat atau lembaga yang paling bonafit, lembaga manusia yang paling bonafit, yang paling memiliki arti. Coba bayangkanlah, kita tidak punya keluarga, apa yang terjadi? Walaupun di sana ada orang-orang yang tidak punya keluarga, yang lahir besar tanpa dia tahu kemana menyebut ibu dan kemana menyebut ayah. Kalau kita hadir ke dunia masih komplit punya nikmat keluarga, ada bapak kita, ada ibu kita, ada kakak dan adik kita, ini adalah lembaga yang sangat bernilai, berarti, yang harus kita memiliki prioritas untuk memperhatikannya. Karena itu salah satu jalan untuk menuju kesuksesan besar. Dari mana? Keluarga tadi harus kondusif. Keluarga itu dibangun sejak, kalau laki-laki sejak dia memilih calon istrinya, sejak ikhtiyar az-zaujah. Kalau orang tua sejak dia memilihkan calon menantu bagi anaknya, calon istri bagi anaknya. Karena memang yang dipilih perempuan ya, yang dipilih perempuan. Walaupun sekarang perempuan sudah mau milih, karena kalau diam aja nanti takut nggak kebagian. Stok laki-laki baik sedikit, ya. Jadi harus segera. Ya. Yang belum harus segera, harus menikah tepat waktu, jangan terlambat. Jadi sejak dia memilih jodohnya, yang jodohnya itu calon ibu atau calon bapak bagi anak-anaknya, itu harus dan keluarga harus diberikan perhatian. Seaktif apapun kita, sesibuk apapun kita dalam kegiatan di masyarakat, hatta dalam kegiatan dakwah menyampaikan kebenaran, jangan sampai kita melalaikan keluarga. Seorang suami sibuk di luar berdakwah, jadi mubalik kondang keliling Indonesia, jangan pernah dia mengabaikan keadaan keluarga. Kenapa? Kalau hancur keluarganya, maka dia akan terbawa hancur. Jadi dai kondang luar biasa, ya. Jadi dai televisi viral di mana-mana, tapi keluarganya tidak terperhatikan, istrinya tidak terperhatikan, ya, sehingga tidak menjadi istri yang solihah, istri yang baik. Ketika nanti suatu saat misalkan ada kesalahan yang terekspos, yang terbawa naon wirang ya, terbawa malu ya suaminya juga. Ya. Apalagi kalau istri ya sibuk di luar dengan beragam macam aktivitas, hatta aktivitas dakwah sekalipun, jangan sampai melalaikan tugas-tugas pokok yang ada di dalam keluarga. Karena al-usrah mahdon, usrah itu adalah buaya, di mana kita dibuai dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Maka jangan abaikan dan jangan lupakan keluarga. Yang keempat, kesuksesan itu adalah dengan at-ta'assi bi khiyarin nas. At-ta'assi bi khiyarin nas, menjadikan teladan atau meneladani khiyarin nas, manusia-manusia yang baik,
manusia-manusia yang hebat. Jadi kalau ingin sukses besar, ya jangan salah meneladani, jangan salah mencontoh, jangan salah menjadikan seseorang figur dalam kehidupan kita. Ingat, himmah aliyah kita, obsesi paling tinggi kita adalah zurjiha anin nar wa udkhilal jannah. Itu sok mau jadi apapun, karir mau setinggi apapun, predikat mau jadi apapun, ya, yang harganya mahal, yang di dunia mungkin kalau ada hanya segelintir orang kita raih, silahkan. Tapi yang paling penting fauzun azimnya adalah masuk surga. Maka kalau untuk sukses itu kita harus at-ta'assi bi khiyarin nas, mencontoh meneladani manusia-manusia yang baik, yang standar kebaikannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Para nabi adalah orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah al-mustafun al-akhyar, orang-orang baik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita contoh teladani, pasti kita tidak akan salah. Kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah aula bil ittiba, orang-orang yang walaupun bukan nabi, tapi mereka sangat layak untuk diikuti, sangat layak untuk diteladani, sangat layak untuk dicontoh. Perilaku kehidupan mereka, kepatuhannya, pengabdiannya, ibadahnya, kezuhudannya, kewaroannya. Ada lagi para tabi'in, para tabi'un, tabi'in, ya, siwatu, ada 60 karakteristik sahabat Nabi, ada siwatu sayyirin nubala, ada perjalanan hidup orang-orang yang mulia. Itu kisah para sahabat, para tabi'in, banyak bukunya, ya. Dalam rangka apa? At-ta'assi. Karena kalau kita tidak pernah tahu, kita tidak akan pernah mengerti, paham, tidak akan pernah tertarik, dan kalau tidak tertarik, tidak mungkin kita akan meneladani. Kenapa orang-orang sekarang meneladani orang-orang yang salah? Karena itu yang diputar, itu yang dilihat, itu yang mereka dengar, itu yang mereka lihat setiap hari. Sehingga masuk ke dalam telinga, dilihat mata, masuk ke dalam pikiran, dan itu yang terngiang-ngiang di dalam kehidupannya, yang lambat laun menjadi idola dan keinginan. Kita juga banyak orang-orang sukses zaman dulu sampai zaman sekarang. Ukuran kesuksesan kebaikannya adalah kebaikan Quran dan Sunnah. Tugas kita kalau sukses atas meneladani orang-orang khiyarin nas. Terakhir, min aina nabda, dari mana kita mulai kesuksesan besar kita, yaitu minat tarbiyah. Kesuksesan itu hadir dan lahir dari yang namanya pembinaan, dari yang namanya tarbiyah. Nabi Muhammad menjadi asyraful anbiya wal mursalin, orang yang paling mulia. Nah, di kalangan nabi pun nabi yang paling mulia. Prestasinya hebat, luar biasa. Tidak ada peradaban manusia kecuali peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad bisa sehebat itu karena kebetulan? Tentu tidak. Nabi Muhammad lahir dan bisa sehebat itu karena proses tarbiyah. Siapa murabinya? Yang mendidiknya Allah Subhanahu. Ya, Nabi ditarbiyah, dididik, dibina. Kalau salah diluruskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, manusia-manusia utama yang sudah punya legitimasi keridhaan Allah, mereka bisa seperti itu lahir karena tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada para sahabat dan sahabat pun memiliki kepuasan terhadap segala ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu karena ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembinaan, pendidikan, tarbiyah. Cuman masalahnya tarbiyah yang kayak apa? Karena bicara pendidikan, Indonesia pun punya menteri pendidikan. Anggarannya 20% APBN. Tapi mencari orang jujur untuk pemimpin sulit. Ya. Menteri pendidikannya ada, anggarannya besar, tapi mencari orang yang jujur untuk menjadi pemimpin sulit. Negara kaya raya seperti Indonesia yang sumber daya alamnya begitu hebat luar biasa, sulit untuk mampu dengan segera mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Ada ungkapan ya, adlus sultan khairun min husniz zaman. Adilnya seorang pemimpin itu lebih baik daripada subur makmurnya suatu negeri sepanjang zaman. Kenapa demikian? Negeri yang subur makmur gemah limpah loh jinawi, kalau pemimpinnya tidak adil, masyarakatnya tidak akan sejahtera. Yang sejahtera hanya orang-orang tertentu. Rakyatnya kelaparan. Ya. Karena ya, di Indonesia ada orang miskin, ada kemiskinan, ada pemiskinan. Beda ya. Kalau kemiskinan itu realita, tapi kalau pemiskinan itu upaya, di mana ada upaya untuk tetap adanya kemiskinan. Ada kebodohan, ada pembodohan, ada kesesatan, ada penyesatan. Ya. Kemarin cenah gitu ya. Ya, pemilu itu begini hasilnya, begitu hasilnya, karena sangat masifnya di mana-mana seluruh Indonesia yang namanya money politik. Bahkan di suatu daerah informasi, tapi ini informasi, silakan dicek ya. Ia merupakan basis kekuatan tertentu diporak-porandakan dengan money politik yang katanya money politiknya satu kepala 1 juta rupiah. Ada kata gitu. Kenapa bisa demikian? Tadi karena ada kebodohan dan ada pembodohan. Ada kemiskinan dan ada pemiskinan, ya. Ada kesesatan dan ada penyesatan. Yang tugas kita adalah mencerdaskan dan memberdayakan. Masyarakat semakin berdaya, semakin bernilai tinggi masyarakat. So, kalau masyarakat satu kepala nilainya 100 juta, adinana mulai yang politik. Oke, money politik mikir-mikir gitu ya, 10 orang yang bisa miliar. Orang mereka kepila 100 orang. Tapi kalau harga masyarakat 50.000 wae kabeli, ya kan berarti perlu di-upgrade tuh harganya. Perlu dicerdaskan. Dan ini tidak mungkin kalau tidak dengan yang namanya tarbiyah. Cuma tadi tarbiyah kayak apa? Pembinaan kayak apa? Ya, yang bisa benar-benar mencetak manusia. Maka risalatuna hiya dakwatu wa tarbiyah. Misi kita di sini adalah dakwah dan tarbiyah. Wa tarbiyatuna takwilur rijal. Pendidikan kita adalah mencetak manusia. Pendidikan kita adalah mencetak manusia hatta yakunu rabbaniyin. Sehingga anak-anak didik yang dididik itu menjadi generasi-generasi rabbani. Kemarin sudah sampaikan dulu ya, apa itu generasi rabbani. Jadi risalatuna hiya da'watu wa tarbiyah wa tarbiyatuna takwilur rijal hatta yakunu rabbani. Prosesnya dulu udah sampaikan, tarbiyah ada tarbiyah saqafiyah, ada tarbiyah takwiniyah. Tarbiyah takwiniyah ada, kalau saqafiyah isolul maklumat, kalau takwiniyah ada aliyadatu wa takwin, ada latihan
ada pembiasaan, ada mutaba'ah, ada evaluasi, ada reward dan punishment. Ya. Maka tarbiyah itu pendidikan itu harus seimbang bainal amri wan nahyi, antara perintah dan larangan. Kata siapa? Pendidikan tidak boleh melarang, tidak boleh mengatakan jangan. Kata siapa? Di Quran itu ada al-amru, ada an-nahy. Kalau pendidikan tidak boleh melarang anak didik, tidak boleh mengatakan jangan kepada anak didik, harus berapa ayat Quran yang dihapus yang isinya larangan-larangan. Wala taqrabuz zina. Ya, itu kan larangan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhunni inna ba'dadh dhunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Itu kan larangan. Dalam hadis banyak larangan. La tabaghadu wala tanajasu la tahasadu wala yabi ba'dukum bai'a ba'din dan sebagainya. Jadi kalau pendidikan tidak boleh mengatakan jangan, ya banyak Quran dan hadis yang harus dihapus. Karena yang namanya takwin di samping isolul maklumat ada riyadhah wa ta'wil, ada reward dan punishment, ya. Kemudian ada mutaba'ah, al-istimar, al-mustamir, evaluasi yang kontinu, tarbiyah. Nabi juga mentarbiyah, mendidik para sahabatnya dengan tarbiyah yang seperti ini. Ya, kita di Indonesia ya kadang ya pendidikan apalagi yang guru dinas ya masih sangat disibukkan dengan yang namanya administrasi, ya. Laporan-laporan administrasi. Ya. Mudah-mudahan itu tidak membebani kita sehingga kita lalai kepada nilai-nilai tarbiyah yang sebenarnya. Bakat sibuk administrasi, kudu laporan segala lupa gitu ya. Karena kan PMM no? Ya, dengan laporan wah sekali. Ya simpulnya Bandungan Purwojo gitu ya digendungi wah gitu ya. Dalam pendidikan teh. Dan ini tidak mengurangi ya kualitas tarbiyah yang kita lakukan. Jadi yang terakhir doa. Ya. Terakhir doa. Nah, jadi sukses juga doa itu bukan terakhir. Sini nomor terakhir maksudnya. Tapi min aina nabda? Ya dari doa juga. Dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, salah satu bentuk tarbiyah juga, visi tarbiyah itu adalah tarbiyah leadership. Kita mencetak generasi yang akan menjadi calon pemimpin. Dan itu doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu tarbiyah, itu doa. Sejak awal kita sudah berdoa ingin punya generasi yang kelak di kemudian hari menjadi lil muttaqina imam, pemimpin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu berapa poin? 6 ya. Itu al-injazat al-kubra min aina nabda. Pertama dari bi'ah salihah, yang kedua al-jiddiyah, kemudian yang ketiga al-usrah, yang keempat at-ta'assi bi khiyarin nas, meneladani orang-orang hebat, orang-orang yang baik. Dan tadi ukuran kebaikannya adalah standarnya Quran dan Sunnah. Karena sukses yang kita tuju adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Kemudian at-tarbiyah, ya, takbiyah yang artinya takwinul rijal hatta yakunu rabbaniyin. Dan yang keenam adalah ad-du'a ila Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus yang menyampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.